Oke, ini bukan cuma cerita biasa ya. Ini tuh lebih kayak dongeng, tapi beneran terjadi di dunia nyata, di depan mata miliaran orang. Sebuah kisah tentang gimana sebuah negara kecil nyaris, sekali lagi nyaris, menaklukkan dunia sepak bola. Coba deh, lihat angka ini. 4 juta. Ini total populasi Kroasia. Biar kebayang, banyak kota besar di dunia yang penduduknya jauh lebih banyak dari ini. Kalau di panggung dunia, ya mereka tuh kecil banget. Tapi, dari populasi yang cuma segitu, lahir sebuah tim yang berhasil sampai ke final Piala Dunia. Gimana? Kontras banget kan? Nah, inilah inti dari kisah mereka yang luar biasa ini. Jadi, ceritanya di tahun 2018 itu, semua mata tertuju ke raksasa-raksasa kayak Prancis, Brazil, atau Argentina. Tapi di antara semua sorotan itu, ada satu tim yang datangnya diam-diam, hampir nggak kedengeran, Kroasia. Gini, mereka tuh bukan tim favorit, jelas bukan yang paling kuat, jujur aja, hampir nggak ada yang ngelirik mereka. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya tim yang sama sekali nggak diunggulkan ini tiba-tiba nongol di final? Nah, jawabannya itu dimulai dari satu orang. Seorang maestro di tengah lapangan yang jadi otak sekaligus jantung permainan mereka. Sang konduktor. Nah, ini cara kita ngelihat seorang Modric. Ini bukan soal lari kenceng atau badan gede, tapi soal kecerdasan. Dia itu ritmenya tim, otaknya dibalik tiap gerakan, dan yang paling penting, dia itu harapannya. Dia itu dalangnya gitu loh. Tapi gini, seorang maestro sehebat apapun kan butuh orkestra yang solid ya. Dan perjalanan orkestra ini ke final, wah sama sekali nggak gampang. Malah sebaliknya, perjalanan mereka itu penuh penderitaan dan ujian berat. Coba kita lihat perjalanannya. Lawan Denmark harus adu penalti. Lawan tuan rumah Rusia, ketemu lagi adu penalti. Terus puncaknya, semifinal lawan Inggris. Mereka sempat ketinggalan, tapi nolak buat kalah. Perisic nyamain skor, terus Mandzukic cetak gol kemenangan di perpanjangan waktu. 3 kali berturut-turut loh, mereka dipaksa main sampai titik darah penghabisan. Apalagi pas lawan Inggris nih, waktu mereka ketinggalan 1 gol, kayaknya satu dunia tuh udah mikir, oke, dongengnya selesai sampai di sini. Rasanya nggak mungkin mereka bisa bangkit lagi. Tapi mereka nggak mau nyerah. Angka ini artinya apa coba? Ini total menit yang mereka mainkan cuma di babak gugur aja. 3 pertandingan, 3-3-nya perpanjangan waktu. Itu sama aja kayak mainin 1 pertandingan penuh tambahan. Ini bener-bener gila, udah di luar nalar. Nah, ini dia intinya. Perjuangan mereka itu bukan cuma soal lari atau nendang bola. Setiap lari, setiap tackle itu bukan cuma buat ngalahin tim lawan, mereka itu melawan batas tubuh mereka sendiri, melawan capek, kram, dan kehabisan energi. Ini udah bukan lagi soal bola, tapi pertarungan melawan batas kemampuan tubuh manusia. Dan setelah semua drama itu, akhirnya mereka sampai di sini. Di puncak. Tinggal 1 pertandingan terakhir. Tinggal 1 rintangan lagi buat ngejar mimpi yang kelihatannya mustahil, final Piala Dunia. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi ada Kroasia yang udah capek banget. Di sisi lain ada Perancis yang jauh lebih seger, skuadnya dalam, penuh bintang. Ini benar-benar kayak cerita David lawan Goliat, tapi di panggung termegah di dunia. Dan ya, hasil akhirnya Prancis yang menang. Skornya 4-2 buat Prancis. Tapi, catat nih, walaupun udah capek parah, Kroasia nggak main bertahan sama sekali. Mereka nyerang dengan berani, mereka ngelawan habis-habisan sampai peluit akhir. Mimpi itu emang akhirnya berhenti di situ, tapi cara mereka berjuang, itu yang bakal selalu diingat. Iya, kala itu emang sakit. Tapi apa yang Kroasia dapatin di tahun 2018 itu jauh lebih besar dari sebuah trofi. Karena kadang-kadang loh, kekalahan itu justru kemenangan yang lebih besar artinya. Dan inilah hadiah mereka yang sebenarnya. Bukan sekedar medali perak, tapi rasa hormat dari seluruh penjuru dunia. Jutaan orang ngeliat langsung semangat juang yang nggak mau padam itu. Dan mereka nggak akan pernah lupa. Jadi warisan mereka itu jauh lebih besar dari sekedar sepak bola. Mereka jadi simbol harapan buat semua orang yang pernah diremehin. Mereka ngasih kita pelajaran soal kegigihan. Dan yang paling penting, mereka ngebuktiin kalau ukuran sebuah negara nggak akan pernah bisa membatasi ukuran sebuah mimpi. Jadi, pada akhirnya, kisah Kroasia 2018 ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Emangnya sebuah kekalahan itu beneran bisa jadi kemenangan? Kisah mereka seolah ngasih tahu kita kalau kesuksesan sejati itu bukan soal angkat piala, tapi soal menginspirasi dunia.